Hai semua, selamat datang di channel Nonton Film. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia nontonin channel ini. Dan buat kalian yang sering nonton channel ini tapi belum juga subscribe, hayuklah buruan atuh gera di subscribe. Dan buat kalian yang baru saja mampir, selamat datang. Nah, kita kembali lagi di One Liter of Tears, tapi kali ini di episode kelima. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nonton Film. Yuklah, cus! Aya kini terlihat lesu dan tidak bersemangat menjalani rehabilitasinya. Dia beranggapan bahwa semua yang dijalaninya sama sekali tidak berpengaruh. Sementara itu, ibu sudah menjelaskan mengenai penyakit Aya kepada wali kelasnya dan memintanya tidak memberitahukannya kepada murid yang lain. Di luar, si ibu menyempatkan diri untuk melihat ke lapangan basket sekolah. Dia mengingat masa terbaik Aya ketika bermain basket. Di sana, dia juga bertemu dengan Haruto dan si ibu menitipkan Aya padanya. Di saat yang hampir bersamaan, si senpai juga lewat. Lalu Haruto bilang kepada si senpai bahwa Aya menunggunya di tengah hujan. Si senpai dengan rasa tidak peduli melengos pergi begitu saja. Singkat cerita, libur musim panas pun berakhir. Aya sedang berjalan tertatih ke arah rooftop. Di tempat lain, si ibu mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Mizuno. Dr. Mizuno lalu memberikan ibu formulir untuk mendapatkan kartu disabilitasnya. Si ibu merasa ini masih belum diperlukan karena Aya masih bisa berjalan dengan kakinya walau agak kesulitan. Dr. Mizuno menjelaskan bahwa kategori disabilitas itu terbagi dalam 7 level, dan Aya berada di level 6. Dan formulir ini juga agar bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk membeli kursi roda dan juga merenovasi rumahnya untuk kebutuhan Aya. Si ibu meminta waktu untuk berpikir dan konsultasi dulu dengan Aya. Keesokannya, aku membantu Aya packing dengan wajah judesnya. Aya meminta maaf telah merepotkan aku selama liburan musim panas. Ketika sedang berjalan, aku meminta mereka buru-buru. Namun, ketika melihat Aya berjalan dengan tertatih sempoyongan, aku merasa iba dan memutuskan untuk mempertahankan sifat judesnya. Sesampainya di rumah, mereka disambut Bapak, Hiroki, dan juga Rika. Aku dan Bapak langsung berdebat dan membuat Aya tertawa. Aya pamit untuk istirahat. Semua merasa aneh dan khawatir melihat Aya yang sedang berjalan. Dan Rika mengatakan bahwa Aya berjalan seperti penguin. Aya lalu tersenyum. Malamnya, si ibu meminta izin kepada si bapak untuk memakai sedikit tabungannya untuk biaya taksi. Karena si ibu khawatir Aya akan jatuh lagi. Lalu si ibu menyerahkan formulir kartu disabilitas itu kepada si bapak. Si ibu menjelaskan kalau kita pakai kartu ini, kita bisa dapat subsidi. Si bapak berhenti membacanya dan menggebrak meja. Dia bilang kita tidak membutuhkannya. Aku ayahnya, aku yang akan mengurus Aya. Dia tidak ingin anaknya jadi beban bagi negara. Keesokan paginya, Aya diantar oleh taksi ke sekolah. Aya meminta maaf kepada ibunya karena mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Setelah Aya berangkat, aku bertanya kepada orang tuanya, kenapa Aya tak kunjung membaik walaupun sudah dirawat di rumah sakit. Mereka lalu berkata bahwa butuh waktu untuk bisa pulih dengan sempurna. Dan anak-anak pun berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, Aya sudah ditunggu oleh kedua temannya. Di sekolah, Pak Guru mengumumkan bahwa Aya mengalami kesulitan dalam berjalan dan diharapkan murid yang lain membantunya. Namun, Aya merasa tidak enak lalu meminta maaf kepada semuanya. Di kantor, si ibu kedatangan pasiennya yang berkonsultasi untuk mendapatkan subsidi. Dia mengeluarkan kartu disabilitas suaminya. Dan itu mengingatkannya kepada Aya. Ketika kelas usai, teman-temannya mengajak Aya ke klub basket. Sebelum itu, Aya meminta maaf kepada Haruto karena menangis tempo hari. Aya berjanji akan menjadi lebih kuat lagi. Di klub basket, Aya tidak bisa latihan dan hanya menjaga bola. Dia pun melihat senpai yang sudah berubah. Sepulang sekolah, Aya menunggu jemputan ayahnya. Senpai menghampirinya dan meminta maaf waktu itu dia ada urusan mendadak. Ketika melihat teman-temannya, dia langsung pergi karena malu. Terlihat kesedihan dari wajah Aya. Ketika si bapak sampai untuk menjemput, terlihat dari kejauhan para murid yang memperhatikan Aya dengan aneh. Di rumah, Aya meminta kepada ibunya agar besok dia berjalan kaki saja ke sekolah. Dan si ibu pun mengiyakan.
Hari-hari dilalui Ayah dengan sulit. Dan teman-temannya selalu terlambat karena Ayah. Ayah pun mulai merasa kesulitan untuk menulis, namun Ayah selalu melatih motoriknya sebelum tidur. Diam-diam, aku memperhatikannya dengan iba. Saat pelajaran olahraga, Ayah hanya bisa menunggu di kelas. Haruto datang menyapa Ayah. Dia tidak ikut pelajaran olahraga karena sakit perut katanya. Tiba-tiba, Ayah terlihat lemas, lalu jatuh pingsan. Di rumah sakit, terlihat Pak Guru dan Haruto sedang menunggu. Si ibu lalu mengucap salam, lalu masuk ke ruang rawat. Dr. Mizuno mengatakan bahwa Ayah mengalami dehidrasi. Ternyata Ayah mengurangi minum agar dia lebih jarang ke kamar mandi. Di ruangannya, Dr. Mizuno dihampiri oleh Haruto. Haruto berkata, apakah penyakit Ayah bisa disembuhkan? Dr. Mizuno menyuruh Haruto untuk mencari tahu sendiri. Namun Haruto bilang bahwa sebenarnya dia sudah mengetahuinya. Lalu Haruto bertanya lagi, apa alasanmu menjadi dokter? Untuk apa menjadi dokter yang tidak bisa menyembuhkan penyakit yang ditanganinya? Dr. Mizuno lalu menjawab bahwa dokter bukanlah Tuhan dan banyak keterbatasan. Haruto pun langsung keluar, namun di luar dia bertemu dengan bapaknya. Bapaknya menasehati agar Haruto tidak menjudge dokter seperti itu, karena memang ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan investigasi tentang Haruto mengenai penyakit Ayah hanya keinginan sesaat dan hanya rasa kasihan semata. Dan bapaknya menyuruh Haruto untuk menjauhi Ayah. Namun Haruto menolaknya. Di rumah, di kediaman Ikeuchi, tampak si ibu sedang melihat formulir subsidi. Lalu si bapak yang melihatnya pun langsung marah. Si ibu bilang ini semua bukan masalah uang subsidinya, tapi ini semua untuk Ayah. Di sana ternyata anak-anaknya sudah pulang. Aku marah kepada mereka dan bilang, kalau kalian mau merahasiakan tentang penyakit Ayah, setidaknya lakukanlah dengan baik, bukan debat di depan anak-anak seperti ini. Lalu tiba-tiba Ayah terjatuh dari tangga. Setelah dibopong untuk duduk, Ayah meminta maaf kepada semuanya dan dia sangat merasa bersalah. Ibu lalu menjelaskan soal kartu disabilitas dan keuntungan penggunanya kepada Ayah. Lalu, ibu pun dengan izin Ayah akhirnya menceritakan secara rinci akan penyakit yang diderita oleh kakak mereka. Dia juga memohon kepada anak-anaknya untuk mendukung dan tidak meninggalkan kakaknya. Hiroki dan Rika bersedia mendukung kakaknya. Namun, aku masih syok mendengarnya dan menangis. Si bapak lalu menyemangatinya dan memeluknya. Di sekolah, Ayah sedang berada di lapangan basket dengan memakai seragam basketnya. Dia melakukan beberapa shoot, tapi gagal semua. Di sana, ternyata ada Haruto yang memperhatikan dan menyapa Ayah. Lalu Ayah meminta tolong Haruto untuk membantunya membereskan bola-bola. Di sana, Ayah meminta tolong kepada Haruto untuk mengawasinya agar tidak menangis, karena ada hal yang ingin dia lakukan. Dia lalu menelpon si senpai dari telepon umum. Dia berterima kasih sekaligus berpamitan kepada si senpai. Haruto bilang untuk jujur saja pada dirinya dan menangis. Tapi Ayah ingin kelihatan kuat di depan Haruto. Akhirnya mereka pun pulang bersama. Dan One Liter of Tears episode kelima pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari episode kelima. Di dalamnya terdapat beberapa konflik batin antara Ayah dengan dirinya sendiri, yang selalu beranggapan bahwa Ayah itu menyusahkan orang di sekitarnya. Dan Haruto yang menjadi benar-benar peduli terhadap Ayah sehingga dia tidak mendengarkan perintah ayahnya untuk meninggalkan Ayah. Ada juga si ibu dan si bapak yang akhirnya beradu argumen soal apa yang terbaik untuk Ayah. Dan Ako yang sebenarnya memiliki perhatian dan rasa iba kepada kakaknya. Untuk kalian yang belum nonton, gak bakal bosan-bosan gue ingetin untuk kalian nonton aja dulu filmnya. Karena film ini tuh sangat bagus dan sayang banget buat dilewatin. Karena dengan menonton filmnya itu kita benar-benar akan dapat feel-nya gitu. Kalian bisa memiliki quality time lah untuk nangis sendirian di pojokan. Ya, tunggu aja episode selanjutnya. Gue Jul dari kru nonton film, pamit undur diri. See you next time and keep watching.